Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang personal person entrepreneurship. Ya, apa itu personal person entrepreneurship? Kita lihat dari sudut arti satu persatu. Personal itu perorangan, ya. Kemudian person itu satu orang, entrepreneurship itu adalah wirausaha. Jadi personal person entrepreneurship, perorangan satu orang wirausaha. Ya, kalau diartikan per kata mah artinya begitu adanya gitu ya. Namun kita artikan secara translation, the true translation. Apa sih sebenarnya artinya ini gitu ya? Artinya sebenarnya adalah entrepreneurship, wirausaha yang dilakukan oleh satu orang gitu ya. Maksudnya kita sendiri-sendiri aja gitu berwirausaha, dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita mempunyai mitra kerja dan partner-partner kerja, karyawan dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang disebut dengan personal person entrepreneurship gitu. Nah, apa itu entrepreneurship personal person itu? Kita perhatikan di sini apa aja sih yang dijelaskan gitu ya. Entrepreneurship merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang ya. Jadi entrepreneurship itu proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang itu maksudnya gimana gitu ya. Ya, proses menangkap peluang artinya kita mempunyai peluang usaha gitu dengan berbagai macam peluang yang kita lihat, seperti misalnya kita bisa memprediksi, oh ternyata di sini target penjualannya bakal tinggi gitu. Kemudian oh kalau kita buka di sini, oh ternyata peluangnya lebih besar. Nah, itu proses untuk menangkap dan mewujudkan peluang yang kita lihat itu gitu, yang kita prediksikan. Nah, itu yang disebut dengan entrepreneurship. Nah, terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko yang diperhitungkan. Jadi entrepreneurship itu selain kita adanya sumber daya dan membutuhkan keberanian untuk mengambil resiko, kan tiap orang jika ingin membuka usaha atau berwirausaha itu harus mempunyai sifat keberanian gitu ya, sifat berani. Bagaimana dia berani untuk mengambil resiko. Yang namanya wirausaha kan pasti ada untung ruginya, pasti ada jatuh dan ada bangkitnya gitu ya, ada jatuh bangunnya. Nah, itu pasti mengalami itu gitu ya. Nah, terlepas dari ada keberanian untuk mengambil risiko dan sumber daya itu yang ada, maka kita juga harus perlu menangkap dan mewujudkan peluang yang kita lihat gitu ya. Dimana sih peluang usaha ini bisa berkembang itu gimana gitu, dimana lokasinya, targetnya siapa gitu ya itu. Nah, itu yang disebut dengan entrepreneurship di dalam artian ini. Nah, siapapun tentu ingin menjadi wirausahawan atau entrepreneur sukses, benar kan? Benar nggak? Setiap kita mau nggak berwirausaha? Mau nggak menjadi entrepreneur yang sukses gitu? Ya, setiap orang ada kemauan untuk berwirausaha itu ada gitu. Tetapi bagaimana cara mereka mewujudkan? Bagaimana mereka ingin berwirausaha? Dimulai dari mana? Kemudian merancang apa saja sih yang harus dilakukan. Nah, itu yang jarang dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Mereka yang berani mengambil resiko, kemudian mereka yang melihat dan mewujud peluang dari usaha yang ingin mereka buka. Nah, itulah mereka yang entrepreneur yang bakal akan menjadi sukses gitu ya. Namun tidak semua orang yang berpikiran seperti itu. Tapi setiap orang pasti ada keinginan untuk berwirausaha, tetapi kan terkadang kebanyakan dari mereka hanya ingin saja, tidak mau mewujudkan, tidak mengerti harus dimulai dari mana, hanya berangan-angan saja gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai impian, kemudian mempunyai niat untuk berwirausaha tetapi tidak kita wujudkan, itu sama dengan berangan-angan saja gitu ya, tidak ada perwujudannya gitu ya. Namun seringkali yang serius menjalankannya hanya segelintir orang, betul kan? Jadi memang ada niat dari setiap orang itu untuk berwirausaha, namun seringkali yang serius menjalankannya hanya segelintir orang gitu ya. Hanya sedikit orang yang mau berwirausaha, hanya sedikit orang yang mau mewujudkan
peluang yang mereka lihat gitu hanya segelintir orang-orang yang mau mewujudkan impiannya untuk berwirausaha gitu ya. Gitu. Hambatan bisnis pun kerap datang dari diri seorang calon entrepreneur. Nah, gini kan, karena bisnis itu untuk menjalankan bisnis atau membuka usaha, entrepreneur maksudnya gitu ya. Nah, itu banyak sekali hambatan, rintangan, jatuh bangunnya itu banyak sekali gitu menimpa orang-orang yang berwirausaha gitu, menimpa entrepreneur gitu. Nah, maka itulah banyak orang yang tidak mewujudkan impian untuk berwirausaha atau menjadi entrepreneur yang sukses itu gitu ya. Banyak tidak mewujudkannya. Nah, karena banyak hambatan tadi, banyak jatuh bangunnya, prosesnya itu banyak sekali. Nah, hanya entrepreneur yang sejati, yang tahan dengan jatuh bangun, yang selalu bangkit gitu ya, yang ingin mewujudkan peluang, kemudian ingin mencapai kesuksesan menjadi entrepreneur yang sukses gitu ya. Nah, karena banyak hambatan yang kerap kali datang kepada calon entrepreneur, maka untuk itu harus menumbuhkan jiwa entrepreneurship ya. Kita harus menumbuhkan jiwa entrepreneurship, jiwa-jiwa kita untuk berwirausaha itu gimana. Kita harus menjadikan diri kita itu mencari motivasi untuk diri sendiri untuk berwirausaha lebih lanjut. Kita harus mempelajari dari pengalaman orang lain, kita harus melihat dari kesuksesan orang lain gitu ya, untuk memotivasi diri sendiri untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship gitu ya. Karena kalau kita sudah mempunyai jiwa entrepreneurship, maka akan mudah kita untuk melihat peluang dari setiap sisi kehidupan gitu ya, ada saja gitu. Misalnya kita melihat barang yang tak terpakai, maka orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship itu bisa melihat peluang dari barang yang tak terpakai itu gitu ya. Jadi itu ya cara untuk menumbuhkan jiwa entrepreneurship itu, selain daripada pengalaman kita sendiri berwirausaha, kita juga harus melihat motivasi-motivasi dari pengalaman orang lain, kemudian bagaimana kita memotivasi hidup kita untuk menjadi entrepreneur yang sukses gitu ya. Karena kan kita nggak mesti melulu begini-begini aja kehidupan kita gitu. Tanpa berwirausaha, kita tidak akan mendapatkan income yang lebih besar gitu. Paling kalau kita menjadi PNS misalnya, PNS kan paling gajinya segitu-segitu doang gitu dari per bulannya. Tidak ada tambahan, paling adalah tunjangan gaji 13 atau tunjangan apa gitu kan. Tapi kebanyakan PNS, mohon maaf ya, kebanyakan PNS yang saya tahu itu mereka gaji kan udah ada per bulan beberapa juta gitu ya. Namun mereka memanfaatkan status PNS-nya itu untuk meminjam uang kepada bank gitu ya. Untuk modal apa gitu kita nggak tahu, atau untuk membangun bangunan dan lain sebagainya gitu ya. Namun jika mereka yang gajinya ditetapkan per bulan itu hanya segitu saja gitu, dan dipakai lagi gitu untuk meminjam uang dari bank gitu dan membayar per bulannya berapa gitu. Nah, itu kan otomatis pendapatannya yang sudah didapatkan dari gaji PNS kan bakalan berkurang gitu ya. Jadi bagaimana untuk menutupi dari kebutuhan yang lain gitu. Nah, caranya adalah dengan berentrepreneurship ini, berwirausaha gitu. Nah, jadi begitu. Kita harus menyadari bahwa kehidupan ini nggak harus begini-begini aja gitu. Kita harus menumbuhkan jiwa entrepreneurship di dalam diri kita gitu. Kan kalau kita menjadi entrepreneur yang sukses kan bukan hanya kita saja yang menikmati. Dan kita juga bisa membagi-bagikan kesenangan atau kebahagiaan kepada orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Mungkin bisa kita jadikan keluarga atau anak istri mungkin di kemudian hari nanti sebagai motivasi untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur kita gitu. Ya, menjadi entrepreneur yang sukses berarti kita membahagiakan keluarga yang kita cintai juga dengan sukses gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi harus menumbuhkan jiwa entrepreneurship.
gitu. Nah, caranya adalah dengan beberapa hal berikut ini untuk mendukung pertumbuhan jiwa entrepreneurship. Ada di sini dijelaskan bahwa personal person entrepreneurship ya. Jadi bagaimana berwirausaha secara mandiri ini. Yang pertama adalah memulai bisnis dengan niat dan keyakinan. Nah, untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur yang perlu kita lakukan adalah niat ya, niat dan keyakinan. Misalnya kita niat apa, mau buka usaha apa, mau jualan online atau apa gitu ya, harus perlu dengan niat dan keyakinan. Kita yakin aja, pasti ada jatuh bangun, pasti ada hambatan, halangan, rintangan, tetapi kita yakin ini pasti bisa dilewati gitu ya, karena setiap proses itu tidak mengkhianati hasil kan. Semakin keras dan giat kita berusaha, maka hasilnya juga akan berbeda dengan orang yang usahanya biasa-biasa saja gitu ya. Gitu. Itu kita yakini. Kemudian kita mulai bisnis. Setelah niat kan kita mulai bisnis kita. Kalau tanpa dimulai ya sama dengan bohong, ya kan? Kita punya keinginan untuk membuka usaha ini itu atau berbisnis dengan cara ini cara itu, misalnya dengan sudah mendapatkan mitra kerja dan lain sebagainya itu, namun hanya berangan-angan saja tidak kita mulai, nah itu sama dengan angan kosong, cita-cita kosong gitu ya, begitu. Nah, kemudian yang kedua, memiliki kecepatan melihat peluang. Nah, ini yang jarang sekali dimiliki oleh setiap orang. Memang setiap orang itu bisa melihat peluang itu secara berbeda-beda. Namun semakin tinggi pengalaman seseorang dalam berwirausaha atau berbisnis, nah maka semakin tinggi pula peluang yang dapat dia lihat dari setiap sisi kehidupan gitu ya. Ya, seperti tadi ada barang-barang yang tak terpakai. Bagi orang yang telah mempunyai jiwa entrepreneur, dia bisa melihat peluang dari barang-barang yang tak terpakai itu gitu. Bagaimana bisa menjadi bisnis yang menguntungkan gitu. Nah, kalau orang biasa-biasa saja kan yang tidak mempunyai pengalaman yang lumayan tentang entrepreneur, paling barang yang tak terpakai ya dibagi-bagikan ke siapa gitu, atau hanya berdebu saja di gudang dan tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, itu memiliki kecepatan melihat peluang. Nah, caranya kita juga harus memiliki pemikiran entrepreneur sehingga apa yang kita lihat itu bisa menjadi peluang, gitu ya. Begitu. Nah, kemudian pelajari kisah sukses orang lain. Nah, ini yang perlu kita lakukan saat ini. Ya kan, walaupun kita mungkin menjadi entrepreneur pemula atau mungkin kita belum berwirausaha atau berbisnis sama sekali, ya kita lihat dong motivasi diri kita sendiri gitu. Kita tumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri kita sendiri dengan cara melihat kisah sukses orang lain. Nah, barangkali dengan melihat kisah sukses dari orang lain itu kita bisa termotivasi untuk berwirausaha dan berbisnis gitu ya. Karena kalau berbisnis itu ya memang banyak sih prosesnya gitu, jatuh bangunnya pasti banyak, pasti ada. Tapi kalau sudah sukses itu gampang sekali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, gitu ya. Karena regulasi dari entrepreneur itu income-nya itu tidak menentu, kadang sedikit, kadang banyak gitu. Tapi kalau sudah sukses itu sudah di atas rata-rata income-nya gitu. Gitu ya, kita harus melihat kesuksesan dari orang lain. Coba kita lihat mungkin dari orang-orang yang telah sukses berentrepreneur gitu ya, berbisnis, orang-orang yang besar. Coba kita perhatikan, kita tanyakan gitu, kita teliti apa sih halangan, rintangan, jatuh bangun yang telah mereka lakukan, mereka hadapi gitu. Nah, pasti mereka itu mempunyai halangan dan rintangan, jatuh bangunnya itu yang sungguh dapat memotivasi kita gitu. Mereka mempunyai jiwa entrepreneur yang tidak gampang menyerah gitu ya. Mereka harus terus menerus, mereka punya motivasi tersendiri. Mungkin mereka termotivasi dari kehidupan sebelumnya, mereka tidak punya apa-apa atau apa gitu ya, atau mungkin termotivasi dari cinta dan lain sebagainya, atau dari orang-orang yang mereka cintai, keluarga yang mereka sayangi gitu ya, atau membuka peluang kerja untuk orang lain. Nah, banyak sekali motivasi yang mereka mereka lakukan gitu. Nah, mungkin dari motivasi dan pengalaman orang lain itu mungkin bisa menjadi motivasi tersendiri juga untuk kita berwirausaha gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang diperlukan selanjutnya adalah modal gitu. Modal ini ya memang perlu, tapi tidak serta-merta
harus modal yang besar gitu ya. Kan seperti pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa modal itu tidak semerta-merta uang saja, tetapi modal itu bisa jadi dari barang-barang yang tidak terpakai gitu, berbentuk barang atau berbentuk uang, itu modal gitu ya. Namun jika modal menjadi patokan utama, misalnya saya berikan kepada saudara uang 100 juta gitu ya. Apa yang saudara lakukan, usaha apa yang saudara akan buka gitu ya. Kemudian bagaimana cara saudara mengelola usaha dari 100 juta itu untuk dapat mengembalikan modal 100 juta itu dalam waktu dekat gitu ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Nah, terkadang kita dengan dihadapkan dengan fenomena ini, diberikan 100 juta untuk modal, kita bingung kadang kan, bingung untuk mengelola usaha apa, membuka usaha apa, untuk mendapatkan modal 100 juta dengan cepat itu gimana gitu ya. Nah, kadang bingung. Nah, dengan begitu berarti bukan modal lah yang saudara butuhkan di awal gitu. Yang paling patokan pertama itu yang dibutuhkan adalah skill dan jiwa entrepreneurship. Nah, kalau sudah ada skill dan jiwa entrepreneurship yang sudah saudara miliki, maka barulah membutuhkan yang namanya modal, ya kan? Kalau kita punya skill, kemudian jiwa entrepreneurship yang tinggi, ya modal barang aja sudah kita bisa untuk berbisnis gitu ya. Dengan modal seadanya sudah bisa berbisnis gitu, dari kecil-kecilan gitu ya. Jadi modal itu bukan semerta-merta menjadi patokan seluruhnya gitu. Namun jiwa entrepreneurship itulah yang pertama kali harus ditumbuhkan gitu ya, niat, keyakinan. Nah, gitu ya. Begitu. Kemudian yang kelima yaitu fokus dalam berwirausaha. Nah, kita harus fokus dong dalam berwirausaha. Misalnya kita hanya membuka bisnis atau berwirausaha ini gitu usahanya, tetapi kita nggak fokus, kita banyak melenceng ke kegiatan-kegiatan lain. Gimana mau berkembang usaha yang kita punya gitu jika hanya tidak fokus pada satu usaha yang kita punya gitu, kita melanglang buana ke kegiatan yang lain. Kalau begitu ya setiap sesuatu kalau kita tidak fokus melakukannya ya setengah-setengah hasilnya gitu ya. Jadi kita harus memang benar-benar niatkan, oh ternyata setelah saya membuka usaha ini, saya berbisnis dengan cara ini, saya harus fokus dengan ini gitu sampai hasilnya kelihatan gitu ya, begitu. Karena di sini jelaskan banyak halangan dan rintangan yang akan dihadapi dalam memulai sebuah bisnis, ya kan? Kalau nggak fokus ya gimana untuk menghadapi halangan dan rintangan tersebut gitu. Oleh sebab itu, setiap sikap fokus yang dibarengi keyakinan dan optimis wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur agar tidak mudah menyerah dan berhenti di tengah jalan. Nah, itu yang perlu kita punya adalah niat dan keyakinan dan tetap fokus kepada usaha yang akan kita jalani gitu. Ya, niatnya kita yakin ini bakal berkembang walaupun jatuh bangun itu biasa gitu. Tapi kita yakin dan punya niat untuk mencapai kesuksesan. Nah, dengan begitu kita tidak mudah menyerah. Gitu ya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya yaitu poin number 6 gitu. Yang nomor 6 memiliki kemampuan menjual. Nah, gitu ya. Kemampuan menjual itu kita harus mempunyai skill. Seperti skill apa saja gitu, baik itu dalam berbicara, berkomunikasi dengan orang lain atau mungkin skill untuk membangun kerjasama tim yang baik gitu dari karyawan yang kita punya, atau membangun kerjasama tim dengan sesama partner bisnis dengan orang lain gitu ya. Itu juga termasuk kemampuan yang menjual gitu ya, kemampuan menjual. Nah, kita lihat di sini. Hal ini sangat penting dimiliki oleh calon entrepreneur. Bila tidak, semua hanya tinggal angan-angan gitu ya. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan berentrepreneurship, ya kemampuan itu bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Bisa kita kenali dari berbagai macam motivasi orang lain. Bisa kita kenali dari pengalaman diri kita sendiri gitu ya. Apa sih yang kemampuan apa yang kita punya yang mungkin bisa menjadi modal jual gitu ya. Maksudnya kemampuan yang bisa kita andalkan gitu ya. Gini, ini ada lagi kelanjutannya bahwa kemampuan menjual adalah satu-satunya cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selain kita mempunyai kemampuan menjadi modal jual, maksudnya kemampuan yang bisa kita andalkan, kita juga harus mampu dalam menjual produk-produk, ya, menjual bisnis yang kita punya. Kita harus mampu menjual dengan cara yang
yang bisa menarik perhatian orang lain gitu ya. Nah, dengan begitu, itu adalah satu-satunya cara untuk menarik minat orang agar mau membeli produk atau jasa yang ditawarkan kan gitu. Nah, kemampuan untuk menjual ini sangat berbeda. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui ya bagaimana menjadi pribadi seorang entrepreneur gitu ya. Bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh seorang entrepreneur gitu. Nah, sikap itulah yang menjadi modal untuk menumbuhkan kemampuan menjual gitu. Mungkin kita bisa menggunakan intonasi atau raut wajah yang menyenangkan ketika menjual produk yang kita tawarkan gitu ya. Kemudian dengan kata-kata yang teratur, kemudian pakaian dan penampilan kita rapi gitu. Nah, maka dari itu, dari kesemuanya itu bakal menjadi menarik minat orang lain agar membeli produk yang kita punya gitu ya. Jadi begitu kemampuan menjual gitu ya. Bagaimana caranya kita menarik minat orang lain begitu ya. Nah, dengan terus melatih dan mencoba, kemampuan menjual dapat berkembang dari waktu ke waktu. Nah, jadi mungkin kita tidak tahu menahu mungkin atau tidak mempunyai pengalaman dalam menjual produk ini itu, tapi kan bisa kita cari teori-teori dari orang lain. Kita cari dari dari sumber-sumber lain bahwa bagaimana sih menumbuhkan kemampuan menjual yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Bagaimana menghadapi pelanggan, pembeli dan lain sebagainya itu bagaimana caranya. Nah, dengan begitu kan kita bisa menerapkannya ke kehidupan kita menjual produk gitu ya. Kita bisa aplikasikan caranya di dalam bisnis yang akan kita buka, usaha yang kita buka gitu ya. Nah, dari waktu ke waktu nanti akan berkembang. Cara untuk menjual produk kita itu bakal berkembang. Cara kita berkomunikasi, kemudian memasang raut wajah yang benar itu bagaimana gitu ya. Nanti akan berkembang dari waktu ke waktu. Gitu ya. Jadi cara Allah untuk mengajarkan orang itu, misalnya orang-orang yang tidak berpengalaman, yang tidak tahu sama sekali tentang apapun gitu ya. Cara Allah mengajarkannya adalah melalui pengalaman, ya kan? Karena kan ada juga tuh pepatah bahwa guru yang baik adalah pengalaman yang baik gitu ya. Pengalaman yang baik adalah guru yang terbaik gitu. Jadi dari pengalaman itu Allah ajarkan apa sih yang belum kita ketahui gitu, apa yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita evaluasi. Nah, maka dari itu di sini disebutkan bahwa dapat berkembang dari waktu ke waktu karena ada peran Allah yang mengajarkan nanti. Ketika kita gagal, Allah yang ajarkan gitu ya. Begitu. Tidak mungkin kan kita misalnya mempelajari bahasa Inggris, kita langsung bisa ngomong semuanya ke dalam bahasa Inggris. Tidak mungkin. Kita harus mengetahui kata per kata dulu, vocabulary-nya dulu, kemudian susunan kalimatnya dulu, harus mengetahui. Setelah itu baru kita mengetahui tentang tulisannya atau mengetahui gerund, yang namanya past tense gitu kan, itu kan bertahap gitu. Dengan pengetahuan bertahap-tahap itu Allah ajarkan ilmu baru gitu ya, begitu. Sehingga kita bisa menguasai bahasa Inggris. Begitu juga dengan berwirausaha ini. Misal kita tidak bisa melakukan apapun gitu untuk berwirausaha, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Yang perlu dilakukan adalah memulai. Nah, dengan memulai antara tahu atau tidak tahu nanti bagaimana kita berbisnis atau berwirausaha nanti Allah yang ajarkan dari pengalaman. Gitu ya, dari kesalahan, dari pengalaman nanti kita berkembang sendiri, kita akan mendapatkan ilmunya seiring berjalannya waktu gitu ya, begitu. Jadi tidak usah takut untuk memulai sesuatu, mulai aja dulu. Soal tahu nggak tahu nanti Allah yang ajarkan begitu ya, paham ya, begitu. Jadi poin 6 ini adalah memiliki kemampuan menjual. Kemudian poin 7 yaitu lakukan sekarang juga. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa mulai saja dulu gitu. Soal ilmunya kan bisa berkembang seiring berjalannya waktu. Baik itu mungkin kita bisa belajar dari internet, dari kesuksesan orang lain, pengalaman orang lain gitu, atau mungkin dari pengalaman diri kita sendiri. Ketika kita buka usaha, nanti kan ada kegagalan, ada suatu hal yang perlu kita tahu gitu ya, yang apa sih yang harus dilakukan. Nah, dari situ kan kita dapat belajar dan Allah ajarkan melalui pengalaman itu. Kalau kita tidak lakukan sekarang juga ya kapan lagi? Nunggu 45 tahun gitu, nunggu kepala sudah ubanan gitu ya. Jadi ya kapan suksesnya gitu kalau sudah menunggu tua gitu. Begitu ya. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saudara sekarang belum sholat gitu ya, dan mau berencana sholat nanti ketika sudah menikah aja gitu baru sholat dirutinkan gitu. Nah, kalau bukan dari sekarang kapan lagi? Menunggu setelah menikah. Emang saudara bisa menjamin bahwa umur saudara bisa sampai ketika menikah nanti? Oh, tidak ada yang bisa tahu gitu ya.
Emang saudara bisa jamin kalau ketika saudara umur 30 tahun nanti bakal rutin sholat 5 waktu? Nggak ada gitu ya, nggak tahu gitu kan. Nah, semuanya itu tergantung kepada kebiasaan kita. Kalau dari sedini mungkin kita terbiasa untuk melaksanakan sholat, maka nanti terbiasa sehingga tua. Namun kalau kebiasaan kita tidak sholat, ya tidak rutin sholat 5 waktu, mana mungkin bisa terbiasa sholat di umur 30 tahun gitu kan. Yang namanya kebiasaan itu bakal berefek ke kehidupan di kemudian hari gitu ya. Kalau kita terbiasa tidak sholat, ya nanti terbiasa aja tidak sholat. Kalau kita terbiasa sholat, ya mau meninggalkan sholat saja itu udah menjadi gelisah gitu ya di kemudian hari. Nah gitu. Jadi tergantung kebiasaan kita. Nah, kalau mau menjadi entrepreneur yang sukses, maka kita harus mulai sedini mungkin dari sekarang, dari apa yang kita punya gitu ya. Dari modal barang atau modal uang seadanya itu kita buka. Kita mulai berwirausaha. Lakukan sekarang juga. Gitu ya. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Kemudian banyak orang menunda dan beralasan untuk tidak memulai bisnisnya. Sehingga impiannya untuk memiliki bisnis hanya jalan di tempat tanpa tindakan untuk mewujudkannya. Benar dong kan ya? Jadi kalau berangan-angan itu ya jalan di tempat gitu ya. Kita ingin mempunyai usaha yang sukses lah gitu. Kita termotivasi dari pengalaman orang yang sukses di usahanya gitu. Oh, saya akan menjadi seperti dia ini gitu ya. Saya akan sukses seperti mereka gitu. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan gitu? Kapan suksesnya begitu ya? Begitu juga dengan mungkin saudara sekarang kan kuliah. Oh, nanti saya akan menyelesaikan skripsi ini gitu. Ketika saudara di semester akhir kan, saya akan menyelesaikan skripsi ini gitu ya. Ya cuman kata-kata doang gitu, omdo gitu, omong doang. Saya akan menyelesaikan skripsi ini gitu ya. Tapi saudara tidak melakukannya. Sehingga lewat satu semester hingga saudara di kampus menjadi mahasiswa yang tertua, menjadi 7 tahun mungkin di kampus hingga hampir di DO barulah saudara bergerak. Ya, orang lain sudah sukses mendapatkan pekerjaan gitu yang lebih matang, sudah menikah di luaran sana yang telah menyelesaikan kuliahnya, saudara masih berkutat dengan skripsi gitu ya. Ya begitulah mungkin kira-kira perumpamaan bagi yang menunda-nunda gitu. Kalau tidak sekarang ya kapan lagi? Kalau saudara menunda skripsi nanti ya bertahun-tahun, sedangkan orang lain terus melangkah maju, terus melangkah meraih kesuksesannya gitu. Sedangkan saudara masih jalan di tempat. Gitulah kira-kira ya. Nah begitu. Nah, seorang calon entrepreneur sukses harus memiliki keberanian untuk take action, harus berani bertindak gitu ya, dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya serta langsung terjun ke dalam bisnis yang direncanakan. Artinya ya nggak usah takut, ada Allah kok yang ajarkan gitu melalui pengalaman gitu ya. Kan untuk memulai hal baru itu kita perlu yang namanya pembelajaran, tidak semuanya harus kita tahu gitu. Jadi dari kita memulai itu nanti berangsur-angsur kita mengetahui sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kita bisa menguasai tentang suatu bidang ilmu gitu ya. Jadi seorang entrepreneur yang sukses itu harus memiliki keberanian untuk bertindak, untuk melakukan, mulai sekarang saja gitu ya. Sehingga mungkin ada orang yang mengatakan bahwa sifat malas ya. Sifat malas itu tidak ada obatnya katanya gitu. Bagi saya, sifat malas itu ada loh obatnya. Obatnya apa? Ya mulai, lakukan sekarang. Itulah melawan rasa malas gitu. Karena ketika belum kita mulai itu ya kita mikirnya aduh apa sih malas banget gitu ya. Tetapi ketika kita sudah mulai membuka laptop, menulis gitu. Nah, dalam kita memaksakan hal itu nanti sifat malasnya udah ketika kita sudah menulis atau memulai itu malasnya udah hilang. Gitu ya, malasnya udah maksudnya perlahan-lahan menghilang. Artinya ketika kita memulai maka suatu pekerjaan atau aktivitas yang kita malas itu sudah terkerjakan gitu, sudah dikerjakan, sudah dimulai untuk mengerjakan gitu ya, begitu. Jadi bagi saya malas itu obatnya adalah lakukan, mulai gitu ya. Saya lakukan apa yang ingin dilakukan gitu, mulai apa yang ingin dimulai gitu. Nah itu obat malas. Kalau kita ikutin saja sifat malas, maka sampai kapanpun kita akan bermalas-malasan dan apapun tidak dapat kita kerjakan gitu ya. Contoh misalnya, saudara malas baca Quran misalnya. Coba saudara ambil wudhu ya, paksakan diri sendiri,
paksakan, kemudian ambil wudhu, buka Al-Quran. Nah, ketika saudara membaca Quran, malasnya udah hilang. Gitu ya. Begitu. Jadi obat malas itu adalah paksakan dan lakukan. Begitu. Misalnya saudara malas sholat, ya sholat zuhur misalnya. Malas gitu. Paksakan diri saudara untuk ambil wudhu, kemudian saudara sholat zuhur. Nah, ketika sholat itu, saudara malasnya udah hilang. Gitu. Kemudian sholat asar nanti, gitu. Saudara juga malas. Paksakan diri untuk ambil wudhu. Kemudian saudara sholat asar. Ketika Allahu Akbar takbir pertama, malasnya udah hilang. Gitu. Namun nanti ada malas lagi, paksakan lagi ketika melakukan aktivitas yang dimalaskan itu malasnya udah hilang. Gitu ya. Gitu. Obat malas adalah paksakan dan lakukan, gitu. Maka dari di sini dikatakan lakukan sekarang juga. Artinya orang yang melakukan sekarang juga itulah yang akan mencapai kesuksesan. Jika orang tidak melakukan sekarang juga, itu namanya malas. Ya, kalau orang malas tidak dapat apa-apa dong, gitu ya. Paham nggak? Paham ya? Begitu. Nah, kemudian jika telah memulai dan menjalankan bisnis dengan konsisten, dengan sendirinya mental dan jiwa entrepreneurship akan terbentuk. Jadi konsisten itu ya kita tetap ya kegiatan kegiatan itu tetap dan berkembang, itu konsisten namanya. Kalau kita konsisten menjalankan bisnis, maka mental dan jiwa entrepreneurship itu terbentuk gitu. Dari pengalaman itu kita punya dari pengalaman, kemudian dari konsisten dalam berbisnis itu akan membentuk jiwa entrepreneurship, akan membentuk atau membangun jiwa entrepreneurship dari dalam diri kita gitu ya. Jadi ya lakukan sekarang juga. Gitu. Kemudian yang ke-8 adalah pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ingat ya, Allah Subhanahu wa taala paling tidak suka kepada orang yang berputus asa. Ya, Allah itu benci kepada orang yang berputus asa. Sehingga dengan putus asa itu banyak kegiatan-kegiatan lolo gitu ya, kegiatan konyol yang dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Kalau mereka menyerah, misalnya menyerah dalam menghadapi hidup, ya ada yang bunuh diri, kemudian ada yang membunuh orang lain, atau banyak sekali yang merugikan diri sendiri atau orang lain itu kalau menyerah gitu ya. Kemudian berputus asa ketika kuliah ini bosen gitu, males, putus asa, banyak sekali tugas gitu. Ya efeknya saudara tidak kuliah lagi, kemudian kehidupan saudara amburadul, kemudian mencari istri atau suami itu yang seadanya gitu, karena saudara tidak bertitel barangkali gitu ya. Kemudian saudara tidak tahu menahu cara penulisan yang benar dalam skripsi dan sebagainya, sehingga efeknya nanti saudara menulis surat menyurat ketika di kemudian hari banyak salah di penulisan gitu ya, banyak sekali. Nah, efeknya banyak sekali jika saudara menyerah. Ya, jika saudara menyerah dalam berbisnis, pertama modal sudah habis, ya kerugian dalam modal, kemudian rugi waktu, kemudian rugi lagi rugi diri sendiri, pemikiran juga rugi gitu kalau saudara menyerah. Nah, kalau yang namanya ada kata menyerah atau putus asa, pasti banyak kerugian. Oleh karena itulah Allah sangat benci kepada orang yang menyerah dan berputus asa gitu ya. Yang Allah suka itu apa? Tidak menyerah. Yang Allah suka itu berusaha terus gitu ya. Sehingga Allah katakan bahwa orang yang ingin merubah nasib, Allah akan merubah nasib orang itu kalau orang itu berusaha untuk merubahnya gitu. Nah, itu makanya Allah sangat suka kepada orang yang berusaha gitu. Dengan orang berusaha itu, maka Allah ajarkan sedikit demi sedikit ilmunya di dalam berusaha gitu ya. Makanya orang dari kecil dulu, sehingga mereka orang-orang itu menjadi besar dan sukses dan tahu ilmunya gitu, karena Allah yang ajarkan. Kenapa Allah yang ajarkan dikit demi sedikit? Karena Allah sangat suka kepada orang yang tidak menyerah gitu. Namun kalau menyerah dan putus Allah tidak suka. Paham ya? Tidak suka. Allah tidak suka kepada orang yang menyerah, gampang menyerah gitu. Gitu ya. Jadi yang poin ke-8 adalah jangan menyerah. Kemudian pandai mengatasi ketakutan. Ya, kita harus problem solving. Kita harus mengetahui cara menyelesaikan masalah, cara mengatasi ketakutan ya dari diri kita sendiri dong gitu ya. Kita harus
pandai gitu mengatasi semua ketakutan. Misalnya kita takut membuka usaha, ya bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri supaya tidak takut terhadap halangan dan rintangan yang datang gitu ya. Nah gitu. Nah, satu-satunya di dalam Islam untuk mengatasi ketakutan itu ingat aja Allah ya. Allah, semuanya ada Allah gitu. Gitu ya. Kalau sudah ada Allah, apa sih yang harus ditakutkan gitu? Kan Allah yang ajarkan, Allah yang lindungi, Allah yang jamin rezeki gitu ya. Kita hanya berusaha mencari, membuka usaha dan nanti serahkan kepada Allah gitu ya. Apa yang harus ditakutkan? Nah ini, pandai mengatasi ketakutan adalah juga untuk menjadi kepribadian dari orang-orang yang membuka usaha secara mandiri gitu ya. Karena kan tidak ada orang lain nih yang bakal mendukung kita atau mengingatkan kita gitu kalau kita membuka usaha secara mandiri gitu ya. Kita harus mengatasi ketakutan dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, sesungguhnya innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi, apapun yang kita lakukan di dunia ini, bawalah Allah. Gitu ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, bawalah Allah Subhanahu wa taala, gitu maksudnya. Kemudian, poin yang ke-10 adalah memiliki mimpi besar, gitu ya. Memiliki mimpi besar. Mungkin orang bilang, aduh, jangan terlalu bermimpi, nanti jatuh, gitu ya. Nanti susah bangunnya. Oh, tidak bisa, gitu ya. Barangkali kita yang punya mimpi besar itu, mungkin orang lain mengatakan, aduh mimpinya terlalu besar. Nah, kita mungkin bisa mengatakan bahwa orang itulah yang tidak bisa, mimpinya terlalu kecil gitu ya, sehingga mimpi besar yang kita punya itu terlalu besar bagi mereka gitu. Nah, semakin besar mimpi kita, nih semakin besar pula usaha atau tindakan yang kita ambil gitu ya. Nah, ingat, memiliki mimpi besar harus juga mempunyai tindakan yang besar. Jika tidak ada tindakan, maka itu sama dengan angan-angan. Kalau angan-angan inilah yang dilarang di dalam agama, yaitu berandai-andai. Andaikan saya menjadi ini itu, andaikan saya sukses di kemudian hari, itu kan angan-angan. Gitu. Jadi mimpi tanpa tindakan itu sama dengan angan-angan dan itu tidak boleh. Tapi kalau kita punya mimpi besar, kita mulai melakukan tindakan dari awal, kemudian dari awal hingga banyak proses lainnya gitu. Nah, dari proses awal yang kecil saja itu juga termasuk tindakan untuk memulai mencapai mimpi besar itu, dan itu bukanlah yang disebut dengan angan-angan. Gitu ya, yang dilarang dalam agama kan berangan-angan. Jadi setiap apapun yang kita impikan, kita harus mengambil tindakan, harus berani mengambil risiko dan lain sebagainya begitu ya. Nah, seorang yang sudah berjiwa ingin maju tentu saja harus mempunyai mimpi besar sebagai acuan untuk terus berusaha gitu ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai mimpi besar, kita berjalan di kehidupan di dunia ini untuk apa gitu, apa sih tujuannya gitu kalau kita tidak mempunyai mimpi besar di dalam kehidupan. Kan memang ada mimpi atau tujuan hidup di dunia gitu kan, atau tujuan hidup untuk akhirat. Itu kan ada dua jalur. Tapi kan Allah mengatakan bahwa kehidup di dunia ini jangan lupa, jangan akhirat saja dan jangan dunia saja gitu ya. Artinya adalah ketika kita mengejar akhirat, jangan lupa kehidupan di dunia. Gitu. Jadi semuanya dunia ataupun di akhirat ya, dunia ataupun akhirat itu semuanya harus diimbangin gitu. Dan jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi nggak masalah mimpi besar untuk dunia, itu nggak masalah. Asalkan mimpi kita untuk akhirat itu tetap kita jalani dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Mana tahu nanti dari kehidupan kita, tindakan kita dalam mencapai kesuksesan dunia, kemudian kita isi dengan ibadah-ibadah kecil di dalam kegiatan dunia ini, bakal mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Jadi kebanyakan itu memang harus mengimbangi antara dunia dan akhirat gitu. Tidak hanya dunia saja tapi akhirat juga. Tidak semerta-merta akhirat saja tapi dunia juga gitu. Itu ya yang mesti dilakukan. Jadi tidak masalah bermimpi besar asalkan ada tindakan gitu ya. Tindakan gitu. Kalau tidak ada tindakan itu sama dengan berandai-andai dan berangan-angan saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah kreatif.
Nah, kreatif itu bagaimana? Kreatif itu pemikiran-pemikiran yang unik gitu. Artinya orang lain tidak bisa memikirkan ini, kita memikirkan gitu. Kreatif itu memikirkan hal yang baru, hal-hal yang unik, yang baru, yang tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Nah, itu namanya kreatif. Mungkin kita bisa menciptakan produk-produk atau bisnis yang aneh, yang mungkin unik dan bisa menarik perhatian orang lain. Nah, itu namanya kreatif. Kreatif itu berpikir di luar pemikiran orang lain gitu, yang mungkin tak disangka-sangka. Oh, kreatif sekali gitu ya. Hal-hal yang tak terpakai kita buat apa gitu. Oh, kreatif sekali gitu ya. Itu yang disebut dengan berpikir kreatif. Nah, jadi itu semua dari personal person entrepreneurship ya. Personal person entrepreneurship artinya berwirausaha secara mandiri, secara satu orang. Yang perlu dilakukan adalah nomor 1 sampai ke berapa ini tadi? Nomor 1 ini poin 1 sampai ke poin 11 ini harus dilakukan jika ingin membuka usaha secara mandiri atau secara sendiri-sendiri. Nah, setelah sukses di usaha dengan yang kita punyai ini secara sendiri-sendiri atau mandiri, barulah kita mungkin bisa mencari partner gitu, mencari partner kerja, kemudian mencari mitra kerja. Partner sama mitra mungkin sama ya. Kemudian kita bangun kita buka peluang kerja untuk orang lain gitu, kita rekrut karyawan dan lain sebagainya begitu ya. Namun semua itu berasal dari diri sendiri. Kalau tidak dari sendiri ya nunggu siapa lagi gitu ya. Kalau bukan dari sekarang ya kapan lagi begitu ya. Demikian penjelasan kita hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersemangat untuk berwirausaha baik hari ini, kemudian esok atau di kemudian hari gitu ya. Namun jangan lupakan Allah dari semua kegiatan kita di dunia ini. Bawalah Allah selalu gitu ya. Ingatlah Allah selalu. Ingat selalu ada Allah yang akan mengajarkan kita, mengawasi kita, kemudian membimbing kita, mengatur rezeki kita, dan memberi balasan porsi dari usaha yang kita lakukan gitu ya. Ingat selalu ada Allah gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.